Hari ini gue ada di hari terakhir, hari ketiga, di mana anak-anak peserta Pucukul Jam 2020 abisin sesi untuk workshopnya. Gitu. Nah, kita lihat ya keseruannya ya. Yang saya rasain sangat terasa sih mereka masih kebingungan dalam tanda kutip, karena mungkin acara seperti ini tidak menjadi kebiasaan, acara kebiasaan nggak kayak zaman kita gitu ya kan gitu. Jadi mungkin mereka harus mengadaptasikan diri, bonding lah istilahnya, bonding sebelum pementasan di final nanti gitu. Tapi yang seru adalah mereka ini masih terasa haus akan pengetahuan gitu. Mereka cukup intens terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin basic menurut kita gitu, tapi itu justru yang penting gitu, yang harus mereka punya sebelum menjadi bekal lah ibaratnya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama anak-anak bandnya juga seru, maksudnya ngasih mereka semacam semacam tips and trick tentang soal urusan teknis manggung, terus sampai urusan kayak menciptakan lagu, menemukan ide, sampai akhirnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kayak gimana kalau gimana kalau berantem sama teman bandnya, sampai gimana caranya untuk ngilangin kayak nervous sebelum manggung, sampai hal-hal kayak gitu, sampai hal-hal yang agak personal buat mereka. Dan itu senang sih, gue juga kayak bisa ngebagi ilmu yang gue punya untuk membantu mereka dalam Pucukul Jam ini. Karena konsistensi ini menjadi satu bahasan yang penting sebenarnya dalam dunia kesenian, apalagi kalau kita membicarakan tentang kesenian yang berhubungan dengan proses pendidikan di negara kita, di SMA misalnya gitu. Anak-anak muda, generasi muda yang memang sebetulnya perlu lagi pemahaman tentang bagaimana konsistensi ini menjadi key, menjadi kunci utama untuk mencapai kesuksesan sebetulnya. Yang pasti aku pernah menghadapi pressure kayak gini, berkompetisi itu yang mendebarkan gitu kan. Mereka harus bertarung, bukan bertarung tapi bertarung secara positif untuk memperebutkan sebuah juara. Menang atau kalah bagiku itu tidak penting gitu. Mereka udah menjadi juara sampai masuk di tahap final, tapi yang pasti ketika mereka menang ataupun kalah, mereka harus tetap bisa bertahan untuk terus berkarya, karena pada dasarnya karya memang tidak ada bagus atau jelek gitu. Kalian untuk ngintip bareng-bareng persiapan dari band Samarinda ya. Nih, kita lihat bareng-bareng ya. Hola. Halo guys. Dari mana nih? Kami dari Dekans Band Samarinda. Oke, persiapannya gimana? Pastinya nih bakal dimatangin buat nanti hari H sih. Berapa lagu by the way kalian bawain? Dua lagu? Satu lagunya apa tuh? Peter Pan. Satunya lagi? Lagu wajib ciptaan dari Mas Iga. Oke, siap gak? Pasti siap. Siap menang gak? Siap menang. Oke, bener ya jadi pemenang ya? Siap, amin. Oke, coba kamu pimpin dong Pucukul Jam 2020. Oke. Pucukul Jam 2020, Back the Journey Laura. Jadi yang pastinya kita tuh ya kerja keras latihan untuk memberikan yang terbaik di Pucukul Jam ini. Meyakinkan sekolah aja kalau misalnya Maesa itu bisa buktiin bakal bisa menang di acara ini, dan intinya nggak sia-sia udah izin seminggu nggak sekolah tapi ada hasilnya. Terus juga saya ingin ngebanggain bahwa mau nunjukin sama almarhum Pawing, guru kita dari kelas 1 sampai sekarang, bahwa mau nunjukin Maesa sekarang tuh kita pasti bisa.
bisa kok, kita bakal ngusahain buat ngebanggain Pawing. Beliau tuh baru ini meninggal dunia, dan untungnya, syukurnya beliau udah tahu bahwa kami di sini tuh lolos ke Pucukul Jam 2020 sebagai perwakilan Kota Bandung. Beliau udah tahu dan beliau yakin bahwa kami di sini tuh bisa memberikan yang terbaik, bisa jadi juara. Amin. Kamu kenapa nggak pernah olahraga juga? Karena irita.